Suami pengacara sombong ceraikan istri demi gengsi. Tapi langsung lututnya lemas saat tahu kakek lusuh yang ditolong istrinya di bus ternyata adalah bos besarnya sendiri. Bagaimana nasib Gani saat dibantai gurunya di ruang sidang? Tonton kisahnya sampai habis dan subscribe kisah Henry untuk drama karma yang paling memuaskan. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah jendela dapur tidak mampu menghangatkan hati Estri. Udara di dalam rumah tipe 36 yang biasanya terasa homey dan nyaman itu, kini terasa begitu dingin dan mencekam, seolah oksigen di dalamnya perlahan disedot habis. Di atas meja makan kayu yang taplaknya sudah mulai pudar warnanya, tergeletak sebuah benda bisu yang menjadi pusat dari segala ketakutan Estri pagi ini. Sebuah amplop coklat besar dengan kop surat resmi. Logo Timbangan Keadilan berwarna hijau tercetak jelas di sudut kiri atas. Pengadilan Agama. Tangan Estri gemetar hebat saat perlahan meraihnya. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan. Firasat seorang istri jarang sekali salah, dan Estri tahu kabar buruk apa yang tersembunyi di balik segel kertas itu. Sudah 3 minggu Gani tidak pulang ke rumah. Suaminya itu, laki-laki yang dulu berjanji akan setia dalam suka dan duka saat mereka masih sama-sama merintis hidup dari nol di kamar kos sempit, kini berubah total. Sejak karirnya sebagai pengacara muda mulai menanjak dan namanya mulai dikenal di firma hukum elit ibu kota, Gani menjadi sosok asing. Sikapnya menjadi dingin sedingin es. Ia jarang menjawab telepon, sering beralasan lembur menangani kasus besar, dan puncaknya adalah kepergiannya dari rumah tanpa pamit, membawa serta koper berisi pakaian-pakaian branded barunya. Dengan napas tertahan, Estri merobek segel amplop itu. Bunyi kertas yang sobek terdengar begitu nyaring di telinganya. Matanya yang sembab menyusuri baris demi baris tulisan di atas kertas putih tersebut. Relaas panggilan sidang. Perihal. Cerai talak. Pemohon. Gani Pradana. SH termohon. Estri Wulandari. Jadwal sidangnya besok pagi. Dada Estri terasa sesak. Tulang-tulang rusuknya seakan meremukan paru-parunya sendiri. Air matanya menetes jatuh, membasahi kertas yang menjadi bukti legal kegagalan rumah tangganya. Jadi ini akhirnya? 5 tahun pernikahan, 5 tahun pengabdian, dibalas dengan selembar kertas panggilan sidang yang dikirim via pos? Belum kering air mata di pipinya, ponsel Estri yang tergeletak di samping amplop itu berbunyi. Sebuah notifikasi pesan masuk. Nama, Mas Gani, muncul di layar. Dulu, nama itu selalu membuat bibir Estri tersenyum menyambut kabar. Entah itu kabar ia akan pulang cepat atau sekadar minta dibelikan martabak. Tapi sekarang, nama itu hanya mendatangkan rasa nyeri yang menusuk di ulu hati. Estri membuka pesan itu dengan jari yang masih gemetar. Suratnya sudah sampai, kan? Jangan lupa besok datang jam 9 pagi. Aku harap kamu kooperatif. Estri, jangan bikin drama. Jangan nangis-nangis di sana, dan jangan mempersulit keadaan. Aku sibuk, waktuku mahal. Pesan itu begitu dingin. Tanpa salam, tanpa basa-basi, tanpa sedikit pun sisa kasih sayang. Seolah Estri adalah klien bermasalah atau lawan hukum yang harus ia intimidasi, bukan wanita yang pernah ia nikahi. Estri menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk membalas. Jemarinya mengetik dengan lambat. Pandangannya kabur oleh air mata. Mas, kenapa harus seperti ini? Apa kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di rumah? Aku berhak tahu apa salahku sampai kamu tega menceraikanku secara tiba-tiba begini. Apa aku kurang melayanimu? Apa masakanku kurang enak? Tak butuh waktu lama. Balasan dari Gani masuk. Tanda, sedang mengetik. Di layar ponsel seolah sedang menjahit kain kafan bagi pernikahan mereka. Kali ini pesannya lebih panjang. Namun setiap katanya bagaikan sembilu yang menyayat hati Estri hingga berdarah. Bicara? Kita sudah tidak punya topik pembicaraan yang nyambung. Estri, sadarlah. Bercerminlah. Lihat aku sekarang dan lihat kamu. Aku pengacara di firma hukum ternama. Aku bertemu dengan klien-klien kelas atas, pejabat, pengusaha, artis setiap hari. Lingkungan pergaulanku sekarang beda. Sementara kamu cuma ibu rumah tangga biasa,
lulusan SMA, yang tahunya cuma urusan dapur, harga cabai, dan kasur. Kamu itu tidak lagi selevel denganku. Membawa kamu ke acara makan malam kantor atau gathering firma hanya akan membuatku malu. Kamu tidak bisa bahasa Inggris. Kamu tidak paham isu politik. Kamu tidak bisa beradaptasi dengan duniaku yang sekarang. Aku butuh istri yang bisa jadi pendamping sepadan, bukan yang bikin minder. Estri terduduk lemas di kursi meja makan. Hatinya hancur berkeping-keping membaca pengakuan jujur namun kejam dari suaminya. Ia teringat masa-masa sulit dulu. Saat Gani masih kuliah hukum dan mereka harus berbagi sebungkus nasi rames berdua, karena uang saku Gani habis untuk membeli buku referensi tebal. Siapa yang bekerja lembur menjahit pakaian tetangga hingga larut malam demi membantu biaya kuliah Gani? Estri. Siapa yang rela tidak membeli skincare atau baju baru bertahun-tahun demi membelikan kemeja yang layak saat Gani magang? Estri. Siapa yang selalu menyemangati Gani saat pria itu gagal ujian advokat berkali-kali dan hampir menyerah? Estri. Dan kini, setelah Gani berdiri di puncak, ia menendang tangga yang membantunya naik. Mas lupa siapa yang menemani Mas dari nol. Ketik Estri sambil terisak. Air matanya kini mengalir deras tak terbendung, membasahi layar ponsel. Siapa yang membelikan jas pertama Mas untuk wawancara kerja itu dari uang tabungan menjahit? Aku, Mas, istrimu. Jangan bahas masa lalu, balas Gani dengan huruf kapital, seolah ia sedang berteriak di depan wajah Estri. Itu sudah kewajiban istri berbakti pada suami. Dan aku sudah membalasnya dengan memberimu makan dan tempat tinggal yang layak selama ini, kan? Jadi kita impas. Nggak ada hutang budi. Dengar baik-baik, Estri. Besok di sidang. Aku mau kamu menyetujui semua gugatan cerai tanpa bantahan. Masalah harta gono gini, lupakan saja. Rumah ini, mobil yang aku bawa, tabungan di bank, semuanya atas namaku. Kamu tidak punya kontribusi finansial yang nyata dalam membelinya. Kamu kan cuma di rumah, nggak kerja kantoran. Jadi jangan coba-coba menuntut pembagian harta. Keluar dari sidang besok, kamu cuma bawa baju-bajumu saja. Estri ternganga membaca pesan itu. Betapa liciknya Gani. Tidak punya kontribusi finansial, katanya. Padahal, uang muka atau down payment, DP, rumah mungil ini adalah murni hasil tabungan Estri dari upah menjahit selama 3 tahun sebelum Gani sukses seperti sekarang. Gani hanya meneruskan cicilannya. Dan kini, ia mengklaim semuanya sebagai miliknya hanya karena sertifikat rumah itu atas nama Gani. Sesuatu yang dulu Estri setujui karena rasa percaya penuh pada suaminya. Tapi Mas, rumah ini, DP-nya pakai uangku. Uang hasil menjahitku. Estri mengetik dengan putus asa. Belum sempat Estri menekan tombol kirim, ponselnya tiba-tiba berdering. Gani menelepon. Estri mengangkatnya dengan tangan gemetar, takut mendengar suaranya, namun butuh penjelasan. Halo. Suara Estri terdengar parau dan lemah. Dengar ya, Estri. Suara Gani terdengar keras, tegas, dan penuh intimidasi dari seberang sana. Suara khas pengacara yang biasa menekan lawan di ruang sidang. Jangan coba-coba melawan aku. Aku ini pengacara. Aku tahu celah hukum. Kalau kamu berani menuntut harta gono gini atau mempersulit perceraian ini dengan alasan DP rumahlah, jahitlah. Aku pastikan kamu tidak akan dapat 1 rupiah pun. Aku akan beberkan keburukan-keburukanmu di depan hakim. Aku akan buat skenario kalau kamu istri yang membangkang, boros, atau bahkan selingkuh. Aku punya tim yang bisa memutarbalikkan fakta sampai kamu terlihat bersalah dan tidak layak dapat apa-apa. Aku akan buat kamu malu seumur hidup sampai tidak ada orang yang mau berteman denganmu lagi. Keburukan apa, Mas? Demi Allah. Aku selama ini mengabdi padamu. Aku tidak pernah macam-macam. Isak Estri. Hatinya perih dituduh yang tidak-tidak. Aku bisa cari-cari kesalahanmu. Itu keahlianku. Bentak Gani dengan nada sombong yang mengerikan. Jadi kalau mau hidupmu tenang setelah cerai, turuti mauku. Datang besok, anggukan kepala di depan hakim, tanda tangan, dan pergi dari hidupku. Bawa bajumu saja.
Sisanya milikku. Kamu paham? Klik. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Gani. Estri meletakkan ponselnya di meja dengan lemas. Ruang makan itu terasa begitu sunyi dan mencekam. Ia menatap sekeliling rumah mungil yang ia rawat dengan penuh cinta selama 5 tahun terakhir. Dinding yang ia cat sendiri dengan warna krem kesukaan Gani, gorden bunga-bunga yang ia jahit sendiri dengan mesin jahit tua warisan ibunya, semua memiliki jejak tangannya. Dan kini, Gani ingin merampas semuanya. Merampas masa lalunya, masa kininya, dan masa depannya, hanya karena merasa Estri sudah kadaluarsa dan tidak pantas mendampinginya di puncak kesuksesan. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Estri merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Lawannya adalah suaminya sendiri, seorang pengacara yang paham hukum, punya uang, dan pandai bersilat lidah. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita lulusan SMA sepertinya? Tidak ada pengacara yang bisa ia bayar. Tidak ada koneksi orang kuat yang ia kenal. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Namun, di tengah keputusasaan itu, Estri menatap pantulan dirinya di cermin lemari hias di sudut ruangan. Wajahnya sembab, matanya merah bengkak, kerudung bergonya miring berantakan. Apa aku harus menyerah begitu saja? Apa aku harus membiarkan dia menginjakku sampai rata dengan tanah? Batinnya bertanya. Seketika ia teringat pesan almarhum ibunya dulu, sesaat sebelum meninggal. Enduk. Jadi perempuan itu harus punya harga diri. Kalau suami sudah tidak menghargaimu, jangan mengemis cinta. Berdiri tegak. Tunjukkan kalau kamu berharga. Tidak. Bisik Estri pelan sambil menyeka air matanya dengan kasar menggunakan punggung tangan. Aku mungkin miskin sekarang. Aku mungkin tidak punya gelar sarjana hukum seperti Mas Gani. Tapi aku punya harga diri. Aku punya kebenaran. Estri bangkit dari kursi. Kakinya yang tadi lemas kini menapak kuat di lantai. Biarlah harta itu ia ambil kalau memang dia serakah. Tapi aku tidak akan membiarkan dia merendahkan martabatku di depan hakim besok. Aku akan datang. Malam itu, Estri tidak bisa tidur. Ia menghabiskan malam dengan mengemasi beberapa pakaiannya ke dalam tas jinjing tua yang resletingnya sudah agak macet. Ia memasukkan baju-baju gamis sederhananya, mukena, dan foto almarhum ibunya. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa barang elektronik, bahkan tidak mengambil uang receh yang ada di toples meja. Ia akan membuktikan pada Gani bahwa ia bisa hidup tanpa harta lelaki itu. Besok adalah hari penentuan. Estri menutup tas usangnya. Ia mengecek dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang 10 ribuan. Tidak cukup untuk naik taksi ke pengadilan yang letaknya jauh di pusat kota. Apalagi Gani sudah memblokir akses ke rekening tabungan bersama mereka. Mobil satu-satunya pun sudah dibawa Gani sejak seminggu lalu. Aku akan naik bus, gumam Estri lirih. Tidak apa-apa. Dulu pun aku terbiasa jalan kaki dan naik angkutan umum sebelum Mas Gani sukses. Aku akan kembali ke akarku. Di luar, angin malam berhembus kencang, menggoyangkan jendela dapur yang tidak terkunci rapat, seolah menandakan badai kehidupan yang akan ia hadapi esok hari. Estri memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melewati satu hari yang berat itu tanpa harus menangis di depan pria yang telah mengkhianatinya. Tanpa ia sadari, di balik rencana sederhananya untuk naik bus kota besok pagi, Tuhan sudah menyiapkan skenario lain. Sebuah skenario pertemuan yang tidak pernah terbayangkan oleh Estri maupun Gani. Sebuah pertemuan yang akan mengubah arah angin, dari badai kehancuran menjadi badai pembalasan. Matahari pagi belum terlalu tinggi, namun sinarnya sudah terasa menyengat di kulit Estri, seolah alam pun enggan memberikan kesejukan pada hari terberat dalam hidupnya ini. Hari ini adalah hari penentuan, hari yang paling ia takutkan, namun mau tidak mau harus ia hadapi. Estri berdiri mematung di depan cermin tua di kamarnya. Pantulan dirinya terlihat asing. Ia mengenakan gamis panjang bermotif bunga kecil berwarna navy yang sopan, namun warnanya sudah sedikit memudar di bagian bahu. Ia memadukannya dengan kerudung voal sederhana berwarna krem. Tangannya terhenti saat merapikan ujung kerudung itu. Ingatannya melayang ke 5 tahun silam.
Kerudung ini adalah hadiah pertama Gani saat gaji pertamanya sebagai asisten pengacara baru turun. Dulu, Gani memberikannya dengan mata berbinar dan kecupan di kening, berkata, "Nanti kalau aku sukses, aku belikan satu toko kerudung buat kamu, Dek." Kini, kerudung itu hanya menjadi saksi bisu perjalanan nasib Estri yang berubah drastis. Janji, satu toko, itu menguap, digantikan oleh surat cerai. Estri menarik napas panjang, menahan perih di dada. Ia tidak memakai bedak tebal, hanya pelembab bibir tipis untuk menyamarkan pucat di wajahnya. Kantung mata akibat tangisan semalam masih terlihat samar meski sudah ia kompres dengan air es subuh tadi. Perlahan, Estri membuka laci meja riasnya. Ia menatap jari manis kirinya yang kini kosong. Cincin kawin emas seberat 3 gram itu sudah ia lepas semalam. Rasanya terlalu berat memakai simbol ikatan suci itu ketika ikatan tersebut hendak diputuskan secara paksa di hadapan hukum hari ini. Estri meletakkan cincin itu di sudut laci yang gelap. Selamat tinggal, kenangan, batinnya. Estri melangkah keluar dari kamar, menyusuri ruang tamu yang sunyi, lalu membuka pintu depan rumah tipe 36 yang selama ini menjadi istananya. Ia mengunci pintu dengan hati-hati. Bunyi klik dari lubang kunci terdengar seperti vonis akhir. Kunci rumah ini mungkin sebentar lagi harus ia serahkan kepada Gani sesuai ancaman suaminya kemarin. "Bawa bajumu saja, sisanya milikku." Kata-kata itu kembali terngiang, membuat ulu hati Estri terasa diremas. Saat kakinya melangkah keluar pagar besi yang catnya mulai mengelupas, Estri melihat pemandangan yang paling ia hindari. Di ujung jalan, tepat di dekat gerobak sayur Pak Min yang menjadi pusat informasi tidak resmi kompleks perumahan itu, segerombolan ibu-ibu tetangga sedang berkumpul. Estri menundukkan kepala, mempercepat langkahnya, berharap bisa lewat tanpa menarik perhatian. Namun, harapan itu sia-sia. Di lingkungan padat penduduk seperti ini, berita buruk menyebar lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Itu Bu Estri keluar," bisik salah seorang ibu berbadan subur dengan suara yang dibisikkan, namun sengaja dikeraskan agar terdengar. "Rapi amat pagi-pagi. Mau kemana ya? Jeng-jeng." "SSTT. Dengar-dengar sih hari ini sidang cerainya, Jeng," sahut tetangga lainnya dengan nada bergunjing yang kental. Matanya menatap Estri dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menyelidik. Kasihannya. Padahal suaminya kan Pak Gani, pengacara sukses itu. Mobilnya gonta-ganti baru terus. Istrinya malah jalan kaki mau ke pengadilan. Ya namanya juga laki-laki sukses. Bu, pasti cari yang selevel. Mungkin Bu Estri kurang pandai merawat diri. Lihat tuh bajunya. Model lama. Pantesan suaminya cari yang lebih bening dan glowing. Kalimat-kalimat tajam itu melayang di udara, menusuk telinga Estri tanpa ampun. Rasanya ingin sekali ia berhenti, berbalik, dan berteriak di depan wajah mereka. Ingin ia katakan bahwa ia telah mengorbankan masa mudanya, kulit halusnya, dan tenaganya untuk mendukung karir Gani. Bahwa ia tidak merawat diri bukan karena malas, tapi karena uang belanjanya ia hemat mati-matian demi membelikan Gani sepatu pantofel mahal agar suaminya tidak malu saat bertemu klien. Bahwa baju, kumal, ini adalah bukti pengorbanannya agar Gani bisa tampil necis dengan jas bermerek. Tapi Estri memilih diam. Lidahnya keluh. Meladeni mereka hanya akan menambah luka dan menjadi tontonan gratis. Ia hanya mempererat cengkeramannya pada tali tas jinjingnya, menelan ludah yang terasa pahit, dan mempercepat langkah kakinya meninggalkan kerumunan tetangga yang menatapnya dengan pandangan merendahkan. Jalan menuju halte bus cukup jauh, sekitar 1 kilometer dari kompleks perumahan. Estri berjalan di trotoar yang berdebu dan tidak rata. Panas matahari mulai terasa membakar kulit. Kendaraan pribadi berlalu lalang di sampingnya dengan kecepatan tinggi, menyemburkan asap knalpot yang menyesakan. Sebuah mobil SUV putih melintas kencang, mencipratkan sedikit genangan air sisa hujan semalam ke ujung gamis Estri. Ia berhenti sejenak, membersihkan noda itu dengan tisu, lalu kembali berjalan. Ironis sekali. Dulu, jalan ini sering ia lewati bersama Gani di dalam mobil yang sejuk. Estri sering duduk di samping kemudi, mendengarkan Gani bercerita dengan bangga tentang kasus-kasus yang dimenangkannya,
tentang pujian bosnya, tentang bonus besar yang akan cair. Saat itu, Estri merasa menjadi ratu yang mendampingi rajanya. Kini, ia hanya pejalan kaki yang tersisih. Debu jalanan menempel di wajahnya, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia bukan lagi istri Pak Pengacara. Ia hanyalah Estri, wanita yang akan diceraikan. Namun, rasa takut di dalam dada Estri jauh lebih mengganggu daripada panasnya cuaca. Bayangan ruang sidang yang dingin dan formal menghantuinya seperti monster. Ia membayangkan Gani duduk di sana dengan setelan jas mahalnya, didampingi rekan-rekan pengacaranya yang pintar bicara, siap mencabik-cabik harga diri Estri dengan argumen hukum yang rumit dan tidak ia pahami. Bagaimana kalau aku salah bicara? Batin Estri cemas. Bagaimana kalau hakim percaya semua kebohongan Mas Gani? Bagaimana kalau aku benar-benar diusir tanpa membawa uang sepeser pun? Mau tinggal di mana aku nanti malam? Ketakutan itu perlahan memakan keberaniannya. Ia merasa sangat kecil, seolah-olah semut yang hendak melawan gajah. Gani punya segalanya: uang, jabatan, pengetahuan hukum, dan koneksi. Sementara Estri, ia hanya punya kejujuran dan sisa-sisa keyakinan tipis bahwa Tuhan tidak tidur. Sesampainya di halte, Estri menghempaskan tubuhnya di bangku besi yang catnya sudah mengelupas dan berkarat. Napasnya terengah-engah. Ia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Ia menunggu bus kota jurusan pengadilan agama. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk dengan gawai, ada yang melamun menatap aspal, ada yang tertidur dengan mulut terbuka karena lelah bekerja shift malam. Di tengah keramaian itu, Estri merasa sangat kesepian. Kesepian yang menyakitkan. Tidak ada tangan yang menggenggamnya untuk menguatkan. Tidak ada bahu untuk bersandar. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap melintas pelan di depan halte karena lampu merah. Kaca jendelanya gelap. Kaca film mahal yang tidak bisa ditembus pandangan dari luar. Tapi Estri mengenali plat nomornya. B1990 YP. Gani Pradana. Itu mobil Gani. Mobil yang dibeli Gani 6 bulan lalu dengan dalih, hadiah ulang tahun pernikahan. Tapi surat-suratnya atas nama Gani sendiri. Jantung Estri serasa berhenti berdetak. Ia mematung. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil itu meluncur mulus, membelah kemacetan dengan arogan, meninggalkan asap tipis. Sementara Estri masih harus duduk di bangku besi yang panas, menunggu bus tua yang tak kunjung datang. Perbedaan nasib itu terpampang nyata di depan mata. Gani melaju dengan kenyamanan AC, musik klasik, dan jok kulit empuk. Sementara Estri harus berjuang melawan debu, panas, dan ketidakpastian bahkan hanya untuk sampai ke tempat di mana nasibnya akan diputuskan. Air mata Estri kembali mendesak keluar, mengaburkan pandangannya pada jalan raya yang sibuk. Ya Tuhan! Doa Estri dalam hati, suaranya bergetar dalam diam. Jika memang perpisahan ini adalah jalan terbaik, kuatkan hatiku. Jangan biarkan aku hancur di hadapan kesombongan Mas Gani. Berikan aku satu saja pertolongan MU hari ini. Kirimkan aku teman, atau siapapun, agar aku tidak merasa sendirian menghadapi dunia yang kejam ini. Tak lama kemudian, bus kota yang ditunggu akhirnya muncul dari tikungan. Asap hitam mengepul pekat dari knalpotnya yang bocor, mengeluarkan suara mesin tua yang menderu kasar. Bus itu terlihat penuh sesak. Penumpang bergelantungan di pintu. Kondektur berteriak-teriak dengan suara serak. Pengadilan, kota, pasar baru. Ayo naik, naik. Estri menghela napas panjang. Ia menguatkan kakinya untuk berdiri, merapikan gamisnya, dan melangkah maju. Ia bersiap untuk berdesak-desakan, bersiap untuk tersikut, bersiap untuk perjalanan yang tidak nyaman. Sama tidak nyamannya dengan perjalanan hidup yang sedang ia lalui saat ini. Estri melangkah naik ke dalam bus, menyisipkan tubuhnya di antara kerumunan orang asing yang berbau keringat. Tanpa ia sadari, doa lirihnya tadi akan segera terjawab. Bukan dengan turunnya malaikat bersayap, melainkan melalui pertemuan dengan seseorang yang penampilannya jauh dari kata penolong, namun akan mengubah takdirnya selamanya.
Suasana di dalam bus kota tua itu bagaikan neraka kecil yang berjalan. Udara di dalamnya begitu pengap, bercampur aduk antara aroma keringat puluhan penumpang yang berimpitan, asap rokok kretek yang menempel di baju, dan bau solar menyengat yang menyusup masuk lewat celah lantai bus yang berlubang. Pendingin ruangan? Itu hanyalah mimpi. Jendela-jendela kaca yang berdebu dibiarkan terbuka lebar, membiarkan angin panas dan debu jalanan Jakarta menampar-nampar wajah penumpang. Estri berdiri terhimpit di bagian tengah bus. Diapit oleh seorang bapak yang memanggul karung beras besar dan sekumpulan anak sekolah yang berisik membicarakan game online. Kakinya yang terbalut sepatu kets kusam mulai terasa pegal dan gemetar. Ia harus terus menjaga keseimbangan, mencengkeram tiang gantungan yang licin karena keringat orang lain. Setiap kali sopir bus memacu kendaraan tua itu dengan ugal-ugalan atau menginjak rem secara mendadak. Di sekelilingnya, wajah-wajah lelah tampak mendominasi. Tidak ada senyum. Tidak ada keramahan. Semua orang sibuk dengan beban hidup masing-masing, atau sibuk dengan ponsel pintar mereka, sebuah pelarian digital dari kenyataan yang sumpek. Estri mencoba memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya dan mengusir bayangan wajah Gani yang angkuh. Namun, suara klakson yang bising dan teriakan kondektur memaksanya untuk tetap terjaga dalam realitas yang pahit ini. Bus kembali melambat saat mendekati halte Pasar Baru. Salah satu titik tersibuk di rute ini. Pasar Baru. Pasar Baru. Ayo yang mau turun. Yang mau naik cepetan. Teriak kondektur yang berdiri menggelantung di pintu belakang dengan gaya preman. Ia memukul-mukul badan bus dari luar dengan uang koin, menciptakan bunyi terang-terang yang memekakan telinga. Pintu hidraulik bus yang sudah macet itu terbuka dengan suara berderit kasar. Beberapa penumpang turun berdesakan. Di bawah sana, di trotoar yang tidak rata, seorang kakek tua mencoba naik. Pemandangan itu sungguh mengiris hati bagi siapa saja yang masih memiliki nurani. Kakek itu terlihat sangat renta. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tubuhnya kurus kering termakan usia. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang warnanya sudah kusam kecoklatan dan celana bahan yang terlihat kedodoran di pinggangnya. Sebuah tongkat kayu sederhana menjadi tumpuannya. Tangan keriput kakek itu gemetar hebat saat mencoba meraih pegangan pintu bus yang tinggi. Langkah kakinya berat dan lambat. Seolah mengangkat satu kaki saja membutuhkan seluruh sisa tenaga yang ia miliki. Waduh, si Mbah. Cepetan dikit napa. Hardik si kondektur dengan nada tidak sabar, tanpa sedikit pun berniat turun untuk membantu. Kita lagi ngejar waktu nih. Mbah, jangan lelet. Penumpang lain di dekat pintu hanya menoleh sekilas dengan tatapan terganggu, lalu kembali acuh tak acuh. Bagi mereka, kakek tua yang lambat ini hanyalah gangguan kecil yang menghambat mereka sampai ke tempat kerja tepat waktu. Tidak ada empati. Kota ini telah membuat hati mereka sekeras aspal jalanan. Kakek itu akhirnya berhasil menapakkan kedua kakinya di lantai bus dengan napas tersengal-sengal. Keringat bercucuran di dahinya yang keriput. Namun, belum sempat ia mencari pegangan yang kokoh atau melangkah mencari tempat. Sopir bus yang tidak sabaran langsung menginjak gas dalam-dalam. From! Bus menyentak ke depan dengan kasar. Hukum fisika bekerja tanpa ampun. Tubuh renta kakek itu, yang tidak memiliki tumpuan, langsung terhuyung ke belakang. Keseimbangannya goyah. Ia nyaris terjengkang ke arah pintu bus yang masih terbuka lebar. Sebuah resep untuk kecelakaan fatal. Awas, pekik seorang ibu di dekat pintu. Tapi ia pun hanya mematung, tidak bergerak untuk menolong. Estri, yang melihat kejadian itu dari tengah lorong bus, langsung bereaksi. Dalam sepersekian detik, Estri melupakan kesedihannya sendiri. Ia melupakan rasa malunya, melupakan masalah perceraiannya. Naluri kemanusiaannya mengambil alih. Dengan gerakan sigap yang didorong oleh adrenalin, Estri menerobos himpitan penumpang lain, menyikut bahu orang-orang yang menghalangi jalannya. Tepat sebelum tubuh kakek itu jatuh keluar atau menghantam lantai besi, tangan Estri yang lembut namun kokoh berhasil menangkap lengan kakek itu. Hati-hati, Pak! Seru Estri sambil menahan beban tubuh si kakek dengan sekuat tenaga, menyeimbangkannya agar tidak jatuh. Tubuh mereka bertabrakan pelan. Estri bisa mencium aroma minyak angin yang khas dari baju batik kakek itu. Kakek itu tampak syok berat.
Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak lebar, napasnya memburu cepat. Ia mencengkeram lengan Estri sebagai satu-satunya pelampung di tengah badai. Bus kembali stabil melaju. Kakek itu menatap Estri dengan mata yang masih menyiratkan sisa kepanikan. Terima kasih, nak. Ucapnya dengan suara parau dan gemetar. Hampir saja. Estri tersenyum tipis. Senyum tulus yang menenangkan di tengah kekacauan itu. Sama-sama, Pak. Mari pegangan ke saya dulu. Tarik napas, Pak. Estri lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari tempat duduk kosong untuk kakek yang malang ini. Nil. Semua kursi penuh. Matanya kemudian tertuju pada deretan kursi prioritas yang berjarak 2 meter dari mereka. Tanda stiker gambar orang tua, ibu hamil, dan difabel tertempel jelas di kaca. Ironisnya, kursi-kursi itu justru diduduki oleh anak-anak muda yang sehat bugar. Tepat di depan mereka, seorang pemuda berjaket hoodie duduk santai sambil memasang earphone. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan game online. Ia sama sekali tidak peduli, atau pura-pura tidak tahu, dengan keributan barusan. Darah Estri sedikit naik. Ia menepuk pelan bahu pemuda itu. Dek, maaf, tegur Estri. Suaranya lembut namun mengandung ketegasan seorang wanita yang sedang memperjuangkan kebenaran. Pemuda itu tidak merespons. Estri menepuknya sekali lagi. Lebih keras. Pemuda itu akhirnya menengadah. Melepas satu sisi earphone-nya dengan wajah masam. Apaan sih, Mbak? Bisa minta tolong kursinya untuk bapak ini? Estri menunjuk kakek di sebelahnya. Ini kursi prioritas. Dek. Kasihan beliau tidak kuat berdiri. Tadi hampir jatuh. Pemuda itu menatap Estri dari atas ke bawah, lalu melirik sekilas ke arah kakek tua itu dengan tatapan malas. Ia mendengus kesal. CK, seolah Estri baru saja mengganggu momen paling penting dalam hidupnya. Dengan gerakan enggan dan kasar, ia bangkit berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu pindah ke bagian belakang bus sambil menggerutu pelan. Silakan duduk di sini, Pak. Kata Estri mengabaikan sikap tidak sopan pemuda tadi. Ia menuntun kakek itu perlahan untuk duduk. Kakek itu menghembuskan napas panjang. Lega luar biasa saat punggung rentanya menyentuh sandaran kursi yang keras. Ia memijat lututnya yang masih gemetar efek syok tadi. Setelah merasa sedikit tenang, ia mendongak, menatap Estri yang kini berdiri di sampingnya sambil berpegangan pada sandaran kursi untuk melindunginya dari desakan penumpang lain. Terima kasih banyak ya. Nak, ucap kakek itu lagi. Kali ini suaranya lebih tenang dan berwibawa. Kalau tidak ada kamu, mungkin bapak sudah jatuh menggelinding keluar tadi. Tulang tua ini pasti remuk. Estri bisa melihat wajah kakek itu lebih jelas sekarang. Meski keriput memakan wajahnya, ada sorot mata yang tajam namun teduh di sana. Wibawa yang aneh terpancar dari sosok sederhananya. Sesuatu yang tidak selaras dengan pakaian kusam dan bus umum yang kotor ini. Tidak apa-apa, Pak. Sudah kewajiban kita sesama manusia untuk tolong-menolong, jawab Estri sopan. Ia merapikan letak tas jinjingnya, mencoba menyembunyikan tangan kirinya yang tidak lagi memakai cincin kawin. Jarang ada anak muda yang peduli seperti kamu zaman sekarang, gumam kakek itu pelan. Matanya melirik sinis ke arah pemuda hoodie tadi. Kebanyakan orang sekarang matanya ada di layar HP, bukan di hati. Mata kakek itu, Pak Susilo, kemudian menyapu penampilan Estri. Ia melihat pakaian Estri yang sederhana tapi rapi, kerudung yang warnanya sedikit pudar, wajah cantik yang menyimpan mendung duka yang pekat, serta mata yang sembab dan merah. Sebagai mantan hakim agung yang puluhan tahun menatap wajah manusia, Pak Susilo bisa membaca bahasa tubuh semudah membaca koran pagi. Bus kembali berguncang hebat saat melewati jalanan berlubang. Estri sedikit terhuyung, namun tetap berusaha berdiri tegak. Nak, kamu mau kemana rapi-rapi begini naik bus? Tanya Pak Susilo mencoba membuka percakapan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang wanita baik hati yang memiliki aura kesedihan yang begitu kuat ini. Estri ragu sejenak. Ia tidak biasa curhat pada orang asing. Apalagi tujuannya adalah tempat yang tidak membanggakan. Pengadilan agama. Rasa malu menyergapnya.
Bagaimana ia harus menjawab? Mengatakan bahwa ia akan bercerai? Bahwa ia dibuang oleh suaminya yang sukses? Saya ada urusan sebentar, Pak. Jawab Estri diplomatis. Mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Pak Susilo mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa ada hal yang tidak ingin diungkapkan. Namun, ia tidak berhenti. Wajahmu mendung, Nak. Seperti langit di luar sana yang mau hujan. Ucap Pak Susilo tiba-tiba. Suaranya lembut, seperti suara seorang ayah yang berbicara pada putrinya yang sedang terluka. Orang baik sepertimu tidak pantas terlihat sedih seperti itu. Matamu menyimpan banyak air mata. Kalimat sederhana itu entah mengapa menohok hati Estri. Pertahanan dirinya yang ia bangun sekuat baja sejak pagi, perlahan retak. Di tengah bus yang bising, di antara orang-orang asing yang tak peduli, perhatian tulus dari kakek ini justru membuat dadanya sesak. Estri memalingkan wajah ke jendela, menatap jalanan Jakarta yang macet semrawut, menahan agar air matanya tidak tumpah. Saya mau ke pengadilan agama, Pak. Jawab Estri akhirnya dengan suara lirih, nyaris berbisik. Kejujuran itu keluar begitu saja. Pak Susilo terdiam. Ia menggeser duduknya sedikit, memberikan ruang perhatian lebih. Bukan untuk mengurus surat nikah orang lain, kan? Tanyanya hati-hati, meski intuisinya sudah tahu jawabannya. Estri menggeleng pelan. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Bukan, Pak. Untuk mengakhiri pernikahan saya sendiri. Hari ini sidang pertama saya. Hening sejenak di antara mereka. Hanya suara pedagang asongan yang berteriak menjajakan tisu yang memecah kesunyian canggung itu. Suami saya dia sudah tidak menginginkan saya lagi, Pak. Lanjut Estri. Sekali keran itu dibuka, air bah itu tak terbendung. Dia sekarang sudah sukses. Sudah jadi pengacara hebat di firma besar. Katanya, saya tidak pantas lagi mendampingi dia. Saya cuma bikin malu karirnya karena saya cuma orang biasa. Saya dibuang. Satu tetes air mata lolos jatuh membasahi punggung tangan Estri yang ia remas kuat-kuat di tiang pegangan. Mendengar pengakuan itu, rahang Pak Susilo mengeras samar. Tangannya yang keriput mencengkeram kepala tongkat kayunya lebih erat. Sebagai orang hukum, ia sudah kenyang melihat kasus seperti ini. Klise. Kisah tentang kacang yang lupa kulitnya. Tentang kesetiaan yang dikhianati oleh silau harta. Tapi mendengarnya langsung dari wanita sebaik Estri, tetap saja membuat darah tuanya mendidih. Dia bodoh, ucap Pak Susilo tiba-tiba. Suaranya tegas, pendek, dan padat. Estri menoleh kaget, tidak menyangka akan mendengar komentar setajam itu. Maksud Bapak? Pak Susilo mendongak, menatap mata Estri lekat-lekat. Nak, di dunia ini banyak orang yang matanya rusak, kata Pak Susilo dengan nada filosofis. Mereka silau melihat pecahan kaca beling di jalanan yang terkena sinar matahari, mengira itu permata indah. Demi mengejar pecahan kaca itu, mereka rela membuang berlian asli yang sudah mereka genggam erat selama bertahun-tahun. Pak Susilo menunjuk dada Estri dengan telunjuknya yang gemetar. Suamimu itu salah satunya. Dia sedang silau melihat kaca, sampai dia lupa kalau dia baru saja membuang berlian paling berharga dalam hidupnya. Kamu. Estri tertegun. Tubuhnya merinding. Kata-kata kakek itu begitu puitis namun menusuk tepat ke ulu hatinya. Selama ini Gani selalu membuatnya merasa kerdil, tidak berharga, sampah. Tapi kakek asing ini justru menyebutnya berlian. Tapi saya bukan berlian, Pak, bantah Estri lirih. Rasa rendah dirinya masih mendominasi. Saya cuma wanita biasa. Tidak punya gelar tinggi. Tidak kaya. Tidak cantik seperti teman-teman kantor suami saya. Kecantikan wajah dan gelar itu bisa luntur dimakan waktu. Nak, potong Pak Susilo cepat. Tapi hati yang tulus, hati yang berani menolong orang tua renta di bus padahal dirinya sendiri sedang kesusahan dan mau sidang cerai, itu adalah kemewahan yang langka. Itu berlian sesungguhnya. Dan percayalah, suatu hari nanti, suamimu akan menangis darah menyadari apa yang sudah dia lepaskan hari ini. Kata-kata Pak Susilo itu bagaikan air sejuk di padang tandus. Untuk pertama kalinya sejak menerima surat cerai,
Estri merasa sedikit manusia. Terima kasih, Pak. Bapak baik sekali, ucap Estri tulus, menyeka air matanya. Saya berdoa semoga anak-anak Bapak selalu menyayangi Bapak, karena Bapak orang yang sangat bijaksana. Pak Susilo tersenyum misterius. Ia tidak menjawab tentang anak-anaknya. Ia hanya menepuk pelan tangan Estri. Simpan air matamu. Nak, jangan menangis untuk orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Tegakkan kepalamu. Kamu tidak salah. Pengadilan. Pengadilan agama. Yang mau turun siap-siap. Teriak kondektur. Memutus percakapan mereka. Estri tersentak. Waktunya habis. Medan perang sudah di depan mata. Saya harus turun di sini, Pak. Pamit Estri sopan. Ia bersiap melangkah. Namun, ia berhenti dan mengulurkan tangannya lagi kepada Pak Susilo. Bapak mau turun di mana? Mari saya bantu geser ke pinggir biar Bapak enak duduknya kalau ada penumpang lain naik. Pak Susilo justru ikut berdiri perlahan, memegang tangan Estri sebagai tumpuan. Bapak juga turun di sini, Nak. Estri mengerutkan kening heran. Bapak ada urusan di pengadilan juga. Ya, ada sedikit urusan yang harus diselesaikan, jawab Pak Susilo santai, mengambil tongkatnya. Sekalian, Bapak ingin menemani kamu. Jangan repot-repot. Pak, Bapak pasti capek. Tolak Estri merasa tidak enak. Tidak repot, ujar Pak Susilo keras kepala namun jenaka. Matanya berkilat penuh arti. Justru Bapak ingin memastikan kamu masuk ke sana dengan kepala tegak. Anggap saja ini balasan karena kamu sudah menolong Bapak tadi. Dan Bapak penasaran, ingin melihat wajah laki-laki bodoh yang membuang berlian itu. Bus berhenti. Pintu terbuka. Estri turun lebih dulu. Lalu dengan sabar membantu Pak Susilo menuruni tangga bus yang tinggi. Keduanya kini berdiri di trotoar, memandang gerbang gedung pengadilan yang megah. Matahari semakin terik. Namun kehadiran Pak Susilo di sampingnya memberikan ketenangan yang aneh bagi Estri. Bersama kakek tua misterius ini, Estri melangkah memasuki gerbang, tanpa menyadari bahwa langkah kecil kakek di sampingnya akan membuat guncangan hebat di dalam gedung sana sebentar lagi. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdiri kokoh dengan pilar-pilar beton besar yang menjulang, seakan ingin menegaskan wibawanya bahwa disinilah segala janji suci akan diuji dan diputus oleh palu hakim. Estri melangkah masuk ke halaman gedung dengan jantung yang berdetak tidak karuan, seirama dengan langkah-langkah kaki orang-orang di sekitarnya yang juga membawa beban masalah masing-masing. Udara di lobi utama terasa dingin karena pendingin ruangan sentral, namun atmosfernya terasa panas oleh emosi yang tertahan. Di samping Estri, Pak Susilo berjalan pelan namun pasti. Tongkat kayunya mengetuk lantai keramik lobi dengan irama yang teratur. Tuk, tuk, tuk. Penampilan mereka yang kontras menarik perhatian beberapa orang. Estri yang muda dengan wajah sembab dan gamis sederhana, berjalan berdampingan dengan seorang kakek tua yang pakaiannya terlihat lusuh, kedodoran, dan jelas tidak pantas berada di gedung pemerintahan semewah ini. Sesampainya di dekat meja resepsionis, Estri berhenti. Ia merasa tidak enak hati jika harus menyeret orang tua yang baru dikenalnya ini ke dalam drama rumah tangganya yang memalukan. Pak, terima kasih banyak sudah menemani saya sampai sini, ucap Estri lembut, memutar tubuhnya menghadap Pak Susilo. Bapak kalau ada urusan lain, silakan dilanjutkan. Saya tidak ingin merepotkan Bapak harus menunggu sidang saya yang mungkin lama. Di sini juga suasananya kurang enak untuk orang tua. Pak Susilo tersenyum tipis. Kerutan di sudut matanya menyipit ramah. Ia sama sekali tidak beranjak. Nah Estri, orang tua seperti saya ini punya banyak waktu luang. Di rumah sepi, tidak ada teman ngobrol. Lagi pula, di luar panas, di dalam sini ada AC dingin. Izinkan Bapak duduk sebentar di ruang tunggu ya, sekalian mengistirahatkan kaki. Estri menatap kakek itu dengan ragu. Tapi, Pak, nanti kalau suami saya datang takutnya dia bicara kasar. Saya tidak mau Bapak tersinggung atau ikut dimarahi. Suami saya orangnya agak temperamental kalau keinginannya tidak dituruti. Wajah Pak Susilo berubah sedikit serius, meski senyumnya belum hilang sepenuhnya. Ia menepuk punggung tangan Estri pelan.
Justru karena itu Bapak ingin ada di sini. Bapak ingin melihat langsung laki-laki macam apa yang berani menyanyiakan wanita sesopan dan sebaik Ibu Estri. Jangan khawatirkan Bapak. Orang tua ini sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Teriakan atau bentakan anak muda tidak akan membuat Bapak jantungan. Mendengar kata, Ibu, yang disematkan Pak Susilo padanya, hati Estri berdesir. Ada rasa hormat yang tulus dalam panggilan itu. Sesuatu yang sudah lama hilang dari mulut Gani. Estri akhirnya mengangguk pasrah. Jujur saja, ia merasa lega. Ia takut menghadapi Gani sendirian. Kehadiran Pak Susilo memberinya sedikit rasa aman, seperti didampingi seorang ayah. Baiklah kalau begitu, Pak. Mari kita duduk di ruang tunggu sebelah sana. Ajak Estri. Mereka duduk di deretan kursi tunggu berbahan logam yang dingin. Estri terus meremas-remas ujung gamisnya. Matanya liar menyapu sekeliling mencari sosok Gani. Ketakutan itu masih ada. Nomor antrean A15. Pihak penggugat dan tergugat, silakan bersiap. Suara panggilan dari pengeras suara menggema. Estri tersentak. Itu bukan nomor antreannya. Tapi suara itu mengingatkannya bahwa waktu sidang semakin dekat. Ia melirik jam dinding. Sudah hampir jam 9. Gani yang disiplin waktu seharusnya sudah datang. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk utama, terdengar suara langkah sepatu pantofel yang beradu keras dengan lantai. Langkah yang penuh percaya diri, tegas, dan arogan. Estri hafal betul bunyi langkah itu. Tubuhnya menegang seketika. Itu dia. Desis Estri pelan. Wajahnya memucat. Pak Susilo ikut menoleh. Di sana, berjalan masuk seorang pria muda berwajah tampan namun angkuh. Gani mengenakan setelan jas navy blue bermerek yang licin tanpa kerutan, kemeja putih bersih, dan dasi sutra merah marun. Rambutnya ditata rapi dengan pomade. Di belakangnya mengekor seorang pria lain yang membawa tas dokumen tebal, sepertinya rekan pengacaranya. Dengar Estri, kesabaranku habis. Ancam Gani. Tanda tangan sekarang. Atau aku pastikan, di dalam ruang sidang nanti, aku akan telanjangi semua aibmu. Aku akan buat kamu tidak punya muka lagi untuk tinggal di kota ini. Aku akan hancurkan hidupmu sampai rata dengan tanah. Estri terdiam kaku. Air matanya menetes. Ia merasa begitu kecil di hadapan kekuasaan Gani. Di belakang Estri, Pak Susilo perlahan berdiri. Gerakannya tenang, namun memancarkan aura wibawa yang kuat. Sangat kontras dengan pakaian lusuhnya. Ia menepuk pelan bahu Estri, memberi isyarat lembut agar wanita itu minggir sedikit. Nak Gani. Suara Pak Susilo terdengar berat, dalam, dan menggema. Membuat Gani refleks menoleh. Anda yakin ingin melanjutkan kesombongan ini? Tanya Pak Susilo. Saya sarankan bicaralah yang sopan pada istrimu dan pada orang tua. Karena di dunia hukum yang Anda banggakan itu, etika adalah di atas segalanya. Gani menatap Pak Susilo dengan nyalang. Emosinya memuncak karena merasa digurui oleh orang rendahan. Lu siapa sih berani nasehatin gue? Tahu apa lu soal hukum? Hah? Gue ini Gani, pengacara handal dari firma hukum terbesar di Jakarta. Lu cuma debu di bawah sepatu gue. Minggir sebelum gue panggil satpam buat nyeret lu keluar. Pak Susilo hanya menghela napas panjang. Menggelengkan kepalanya pelan. Seolah sedang melihat anak kecil yang nakal dan tak tahu arah. Gani sama sekali belum menyadari bahwa bentakannya barusan adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia baru saja membangunkan raksasa yang selama ini ia puja fotonya di dinding kantor. Namun tak ia kenali wajah aslinya karena tertutup baju lusuh. Suasana di lobi pengadilan mendadak hening, seolah udara tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Gani yang harga dirinya merasa terusik oleh teguran kakek tua itu mendengus kasar. Tangannya yang memegang pena mahal teracung ke arah wajah Pak Susilo, gemetar menahan amarah yang siap meledak. Dengar ya, Pak Tua, geram Gani, matanya nyalang penuh ancaman. Gue gak peduli lu siapa. Sekali lagi lu buka mulut, gue tuntut lu atas perbuatan tidak menyenangkan. Ini urusan gue sama istri gue yang gak tahu diri ini.
Gani kembali mengalihkan amarahnya pada Estri. Ia mencengkeram lengan Estri dengan kasar, membuat wanita itu meringis kesakitan. "Mas sakit." Rintih Estri mencoba melepaskan cengkeraman suaminya. "Tanda tangan." "Sekarang," bentak Gani, menyodorkan map biru itu paksa ke dada Estri. "Jangan harap ada pangeran berkuda putih yang bakal nyelamatin kamu. Sadar posisi, Estri. Kamu itu nol besar tanpa aku. Lepaskan tanganmu." Suara itu meledak. Bukan dari Estri, melainkan dari Pak Susilo. Kali ini bukan suara kakek renta yang lemah. Suara itu menggelegar penuh otoritas. Memiliki resonansi wibawa seorang hakim agung yang biasa memvonis koruptor kelas kakap. Gemas suaranya membuat nyali siapapun menciut. Gani tersentak kaget. Refleks melepaskan cengkeramannya pada lengan Estri. Pak Susilo melangkah maju satu langkah. Bunyi tongkat kayunya menghantam lantai keramik terdengar begitu keras dan tajam. "Tok!" Ia berdiri tegak, membusungkan dada, seolah beban usia yang membungkukkan punggungnya tadi menguap begitu saja. Mata tua yang tadinya sayu, kini menatap Gani dengan sorotan tajam setajam mata elang yang sedang mengunci mangsanya. "Sejak kapan firma hukum Satya Kencana O Partners merekrut preman pasar sebagai senior asosiate?" Tanya Pak Susilo dengan intonasi dingin dan sangat terukur. Gani membeku. Matanya membelalak. Nama firma hukum itu disebutkan dengan pelafalan yang sangat spesifik dan lengkap. Sebuah intonasi yang tidak mungkin diketahui oleh orang awam. Satya Kencana O Partners adalah tempatnya bekerja. Salah satu firma hukum paling bergengsi di negeri ini. Bagaimana lu tahu nama kantor gue?" Tanya Gani gagap. Arogansinya mulai goyah. Pak Susilo tidak menjawab. Ia perlahan merapikan kerah baju batiknya yang lusuh. Lalu, dengan gerakan tenang namun penuh makna, ia menyisir rambut putihnya ke belakang dengan jari. Wajahnya kini terpampang jelas di bawah sorotan lampu lobi pengadilan. Garis rahang yang tegas, hidung yang mancung, dan tahi lalat khas di bawah mata kirinya terlihat jelas. Rudi, rekan Gani yang berdiri di belakang, tiba-tiba mematung. Tas dokumen yang ia peluk terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan suara berdebam. "Bra, bro, Rudi, kenapa lu?" Gani menoleh bingung melihat rekannya yang tiba-tiba pucat pasi seperti melihat hantu. Tubuh Rudi gemetar hebat. Matanya terpaku pada wajah Pak Susilo dengan tatapan horor bercampur kekaguman yang luar biasa. "Bos!" bisik Rudi dengan suara tercekat, menunjuk ke arah Pak Susilo dengan jari gemetar. "Bos Gani, lihat baik-baik lihat." "Apaan sih?" bentak Gani kesal. Lalu kembali menoleh menatap kakek tua di depannya dengan seksama. Saat itulah, waktu seakan berhenti bagi Gani. Matanya menelusuri wajah tua itu. Ingatannya melayang pada sebuah lukisan minyak raksasa setinggi 2 meter yang terpajang megah di lobi utama kantor pusat Satya Kencana O Partners. Lukisan seorang tokoh pendiri firma, sang legenda hidup dunia hukum, dewa keadilan, yang buku-bukunya menjadi kitab suci wajib bagi setiap mahasiswa hukum di seluruh negeri. Sosok yang selama ini Gani puja, yang fotonya ia pajang di meja kerjanya sebagai motivasi, namun belum pernah ia temui secara langsung karena sang legenda sudah lama pensiun dan menutup diri dari dunia luar. Wajah di depannya ini, meski lebih tua dan lebih kurus daripada di lukisan, adalah wajah yang sama. Darah di wajah Gani surut seketika. Wajah yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi seputih kertas. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Jantungnya yang tadi berdetak karena emosi, kini berdegup kencang karena teror yang mencekam. Bapak, Fu, Susilo, desis Gani. Suaranya nyaris tak terdengar, hilang ditelan ketakutan yang luar biasa. Pak Susilo tersenyum tipis. Namun bukan senyum ramah seperti di bus tadi. Itu adalah senyum dingin seorang hakim agung yang siap menjatuhkan vonis mati pada karir seseorang. "Ternyata matamu belum sepenuhnya buta, Gani Pradana," ucap Pak Susilo tenang, menyebut nama lengkap Gani dengan tepat. "Saya kira kamu sudah lupa pada wajah pendiri tempatmu mencari makan." Dunia Gani runtuh seketika.
Lututnya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada sandaran kursi agar tidak ambruk. Orang tua lusuh yang ia hina sebagai gelandangan, yang ia sebut bau tanah, yang baru saja ia usir seperti anjing, adalah Profesor Susilo Satya Kencana, pemilik tunggal firma hukum tempatnya bekerja. Orang yang memegang kendali penuh atas karir dan masa depannya. Dan Gani baru saja meludahi wajahnya. Estri yang berdiri di samping Pak Susilo menatap bingung perubahan drastis itu. Ia melihat suaminya yang tadi begitu garang seperti singa lapar, kini menciut menjadi tikus yang ketakutan setengah mati. Gani tak mampu bergerak. Matanya terpaku horor pada sosok kakek di sebelah Estri. "Mas Gani, kenapa?" tanya Estri polos, tidak mengerti situasi. Gani tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh. Tenggorokannya tercekat seolah ada batu besar yang menyumbat. Rudi, yang lebih dulu sadar akan bencana yang sedang terjadi, langsung membungkuk dalam-dalam, nyaris 90 derajat, ke arah Pak Susilo. Sikap tubuhnya penuh ketakutan dan penghormatan berlebihan. "Mohon ampun, Profesor. Saya tidak mengenali Profesor dengan pakaian seperti ini. Maafkan ketidaksopanan saya, Profesor. Saya hanya diajak Gani, saya tidak tahu apa-apa." Seru Rudi panik. Langsung cuci tangan mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Pak Susilo tidak menoleh pada Rudi. Tatapannya tetap terkunci pada Gani yang masih mematung dengan mulut ternganga. "Kamu bilang istrimu memalukan karena naik bus?" tanya Pak Susilo pelan namun tajam. "Saya juga naik bus hari ini. Apakah itu artinya saya juga memalukan di matamu, Gani?" "Gani, tidak, Profesor. Bukan begitu maksud saya." Gani tergagap. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya hingga tembus ke jas. Saya tidak tahu kalau itu Bapak." "Sesumpah, Pak, kalau saya tahu." "Kalau kamu tahu itu saya, kamu akan menjilat kaki saya, begitu?" potong Pak Susilo dingin. "Tapi karena kamu pikir saya orang miskin, kamu merasa berhak menginjak-injak saya? Itukah mentalitas pengacara yang saya didik di firma saya?" Suara Pak Susilo meninggi di akhir kalimat, membuat gema di lobi pengadilan. Beberapa orang mulai menoleh. Gani merasa dunianya berputar. Karir yang ia bangun bertahun-tahun dengan susah payah, reputasi senior asosiate yang ia banggakan, kini berada di ujung tanduk hanya karena kesombongannya sendiri. Ia telah menghina rajanya sendiri. Gani menatap Estri dengan pandangan memohon, berharap istrinya bisa meredakan amarah sang legenda. Namun Estri hanya diam terpaku, takjub melihat wibawa Pak Susilo yang kini menyelimuti ruangan itu. Keadilan sepertinya mulai menampakkan wajah aslinya, dan wajah itu sedang menatap Gani dengan tatapan yang sangat kecewa. Gani merosot jatuh ke kursi tunggu di belakangnya. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga untuk menopang tubuh. Map biru berisi surat perjanjian sepihak yang tadi ia paksakan kepada Estri kini tergeletak di lantai, terinjak oleh sepatu mengkilapnya sendiri yang kini tak lagi tampak gagah. Pemandangan itu sangat kontras. Sang pengacara muda yang biasanya berdiri tegak penuh percaya diri, kini tampak seperti terdakwa yang baru saja dijatuhi hukuman mati. Di hadapannya, Pak Susilo tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya. Diamnya sang profesor justru jauh lebih menakutkan daripada ribuan bentakan. Orang-orang di sekitar lobi mulai berbisik-bisik. Beberapa pengacara senior yang kebetulan lewat dan mengenali sosok legendaris itu berhenti mendadak. Mata mereka membelalak tak percaya. "Itu bukannya Profesor Susilo," bisik seorang pengacara setengah baya kepada rekannya. "Beliau turun gunung? Ada kasus besar apa sampai sang maha guru datang sendiri ke pengadilan agama?" Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Gani, makin menghancurkan mentalnya. Ia tahu betul siapa yang sedang ia hadapi. Profesor Dr. Susilo Satya Kencana, SH, MH, mantan hakim agung yang integritasnya diakui dunia internasional. Sosok yang buku karyanya berjudul Nurani dan Keadilan, menjadi bacaan wajib yang selalu Gani kutip di setiap pledenya agar terdengar cerdas. Namun hari ini, ironi terbesar terjadi. Murid yang mengaku-ngaku ideologis itu justru tertangkap basah sedang meludahi nilai-nilai yang diajarkan sang guru. "Rudi,
Panggil Pak Susilo pelan tanpa menoleh. Rudi yang masih membungkuk langsung menyahut cepat. Suaranya bergetar. Siap, Profesor. Ambil map itu. Perintah Pak Susilo sambil menunjuk map biru di lantai dengan ujung tongkatnya. Rudi buru-buru memungut map itu, membersihkan debu yang menempel dengan lengan jasnya, lalu berdiri kaku menunggu perintah selanjutnya seperti prajurit yang ketakutan. Pak Susilo mengulurkan tangan. Rudi dengan gemetar menyerahkan map itu. Pak Susilo membukanya perlahan. Membaca isinya sekilas. Hanya butuh beberapa detik bagi mata terlatihnya untuk membedah ketidakadilan dalam dokumen tersebut. Senyum miris tersungging di bibirnya. Luar biasa, gumam Pak Susilo. Nada suaranya penuh sarkasme yang menyengat. Ia menatap Gani yang masih menunduk. Pasal-pasal yang kamu susun ini sangat rapi. Gani, kamu menggunakan celah hukum tentang pembuktian harta bersama dengan sangat cerdik. Kamu memanipulasi fakta bahwa sertifikat rumah atas namamu untuk menghilangkan hak istrimu. Secara teknis hukum, ini brilian. Gani mengangkat wajahnya sedikit. Ada secercah harapan bodoh bahwa mungkin Pak Susilo memuji keahliannya. Namun harapan itu langsung hancur berkeping-keping saat Pak Susilo melanjutkan kalimatnya. Tapi secara moral, ini sampah. Srek! Pak Susilo merobek map beserta isinya menjadi dua bagian di depan wajah Gani. Suara kertas robek itu terdengar begitu nyaring di keheningan lobi. Gani tersentak. Bahunya naik karena kaget. Kamu belajar hukum untuk melindungi yang lemah. Gani, bukan untuk merampok istrimu sendiri dengan dalih pasal-pasal. Suara Pak Susilo meninggi, membuat gema di ruangan itu. Saya mendirikan firma itu dengan keringat dan darah. Membangun reputasi puluhan tahun bahwa kita adalah pembela kebenaran. Dan kamu menggunakan kop surat firma saya untuk menindas wanita yang sudah menemanimu dari nol. Kamu pikir saya akan diam saja melihat nama baik saya dipakai untuk kezaliman seperti ini? Ampun, Profesor Sas, saya hilaf. Cicit Gani. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Keangkuhannya lenyap tak berbekas. Saya bisa jelaskan ini masalah pribadi, Profesor. Masalah pribadimu mencerminkan karaktermu. Potong Pak Susilo tegas. Seorang pengacara yang tidak bisa adil pada keluarganya sendiri, tidak akan pernah bisa adil pada kliennya. Jika pada istri yang tulus saja kamu tega berkhianat dan curang, apalagi pada orang lain yang membayarmu? Integritasmu nol besar, Gani. Estri yang sedari tadi dia menatap Pak Susilo dengan pandangan takjub dan haru. Ia tidak menyangka kakek yang ia tolong di bus karena kasihan. Ternyata adalah sosok raksasa yang mampu membuat suaminya yang sombong menjadi tidak berdaya. Tuhan benar-benar mengirimkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Pak Susilo kemudian menoleh pada Estri. Wajahnya yang tadi garang berubah lembut seketika. Maafkan saya, Nak Estri, ucap Pak Susilo tulus. Saya merasa bersalah. Saya yang mendidik anak buah saya. Tapi saya gagal mengajarkan dia menjadi manusia. Karena kelalaian saya merekrut orang seperti dia, ibu jadi menderita hari ini. Tidak, Pak Profesor. Estri bingung harus memanggil apa. Bapak tidak salah apa-apa. Justru Bapak sudah sangat baik membela saya. Pak Susilo tersenyum. Lalu kembali menatap Gani yang masih terduduk lemas. Bangun, Gani. Perintah Pak Susilo datar. Gani memaksakan kakinya untuk berdiri, meski lututnya masih gemetar hebat. Ia tidak berani menatap mata Pak Susilo. Ia menunduk dalam-dalam, persis seperti pesakitan. Sidang akan segera dimulai, kata Pak Susilo sambil melirik jam tangan tuanya. Kamu ingin menceraikan istrimu, kan? Silakan, lanjutkan niatmu. Masuklah ke ruang sidang. Gani terbelalak. Ia bingung. Apakah Pak Susilo mengizinkannya? Tapi Profesor. Masuk. Potong Pak Susilo. Tapi ingat satu hal. Di dalam sana, di hadapan majelis hakim, saya tidak akan duduk sebagai penonton. Pak Susilo mendekatkan wajahnya ke wajah Gani. Saya akan duduk sebagai saksi dari pihak istrimu. Wajah Gani yang pucat kini berubah menjadi abu-abu saking takutnya.
Saksi. Profesor mau jadi saksi istri? Ya. Jawab Pak Susilo mantap. Saya akan bersaksi tentang karakter istrimu yang mulia, yang menolong orang tua renta di saat dia sendiri sedang kesusahan. Dan saya juga akan bersaksi tentang karaktermu, Gani, tentang bagaimana kamu memperlakukan orang tua dan istrimu di lobi ini tadi. Hakim di dalam sana adalah mantan mahasiswa saya. Mari kita lihat, apakah mereka akan percaya pada bualanmu, atau pada kesaksian gurunya. Gani merasa seperti disambar petir di siang bolong. Jika Profesor Susilo bersaksi melawannya, tamatlah riwayatnya. Tidak ada hakim di negeri ini yang berani membantah kredibilitas seorang Susilo Satya Kencana. Bukan hanya kalah dalam sidang cerai, karir Gani sebagai pengacara juga akan hancur lebur. Namanya akan di-blacklist di seluruh komunitas hukum. Profesor, tolong jangan lakukan itu. Gani tiba-tiba berlutut di lantai lobi yang dingin, mengabaikan harga dirinya yang sudah hancur. Ia memeluk kaki Pak Susilo, menangis terseduh-seduh. Saya mohon, Profesor. Karir saya, masa depan saya, jangan hancurkan saya. Profesor, saya akan tarik gugatannya. Saya akan batalkan cerainya. Saya akan kembali sama istri. Tolong, Profesor. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapa saja yang melihatnya. Gani yang tadi datang bak raja, kini mengemis di kaki orang yang tadi ia hina. Istri memalingkan wajah, tidak tega namun juga merasa muak melihat kepalsuan suaminya. Gani memohon bukan karena cinta pada istri, tapi karena takut miskin dan takut kehilangan jabatan. Pak Susilo menatap dingin ke arah Gani yang bersujud di kakinya. Ia tidak sedikit pun tergerak. Dengan perlahan, ia menggeser kakinya, melepaskan pelukan Gani. Sudah terlambat untuk bersandiwara, Gani, ucap Pak Susilo dingin. Kamu memohon bukan karena kamu menyesal menyakiti istrimu, tapi karena kamu takut kehilangan duniamu. Istrimu layak mendapatkan kebebasannya hari ini. Dia layak lepas dari benalu sepertimu. Berdiri. Jangan permalukan dirimu lebih jauh lagi. Kita selesaikan ini di depan hakim, secara jantan. Sebagaimana seharusnya laki-laki bertanggung jawab atas perbuatannya. Pak Susilo kemudian beralih menatap istri, mengulurkan tangannya yang keriput namun kokoh. Mari, nak istri, kita masuk. Jangan takut, keadilan ada di pihakmu. Istri menyambut uluran tangan itu dengan air mata haru. Ia berjalan masuk ruang sidang dengan kepala tegak, didampingi sang legenda hukum di sisinya. Sementara Gani, dengan langkah gontai dan jiwa yang kosong, menyeret kakinya mengikuti dari belakang, menuju pengadilan yang akan menjadi kuburan bagi kesombongannya sendiri. Ruang sidang nomor 3 terasa jauh lebih dingin dan mencekam daripada biasanya. Dinding-dinding bercat putih kusam dan deretan kursi kayu panjang menjadi saksi bisu ketegangan yang merayap di udara. Di sisi meja penggugat, Gani duduk dengan tubuh merosot. Tidak ada lagi punggung tegak penuh kebanggaan. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap kosong ke arah meja majelis hakim yang masih kosong. Keringat dingin terus mengucur di pelipisnya meski pendingin ruangan berdengung kencang. Di sampingnya, Rudi, sang rekan pengacara yang biasanya bermulut manis dan licin, kini duduk kaku seperti patung lilin yang hampir meleleh. Ia bahkan tidak berani membuka tas kerjanya. Rudi tahu betul, karir mereka berdua sedang dipertaruhkan di ruangan ini. Melawan istri mungkin mudah, tapi melawan bayang-bayang raksasa di belakang istri adalah bunuh diri. Hari ini, kamu kehilangan istrimu. Tapi setidaknya, kamu menyelamatkan sisa hati nuranimu dengan berkata jujur barusan. Jangan ulangi kesalahan ini di masa depan. Jadilah pengacara yang membela kebenaran, bukan membela keserakahan. Gani terisak pelan. Bahunya berguncang. Kata-kata itu adalah tamparan sekaligus nasihat terakhir dari sang idola yang telah ia kecewakan. Rasa malu yang ia rasakan hari ini akan membekas seumur hidup, menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupa. Terima kasih, Profesor, ucap hakim ketua pelan, lalu kembali menegakkan wibawanya. Baiklah, karena penggugat telah mengakui kesalahan dan menyerahkan hak aset, serta kedua belah pihak sepakat untuk berpisah.
Majelis akan segera membacakan putusan. Estri mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut hakim dengan perasaan campur aduk. Lega, sedih, namun juga merasa merdeka. Ia tidak jadi dimiskinkan. Ia tidak jadi dipermalukan. Justru ia melihat suaminya yang sombong itu runtuh dalam penyesalan. Saat palu diketuk 3 kali tanda putusan cerai sah, Estri merasa beban ribuan ton terangkat dari pundaknya. Ia menoleh ke samping, menatap wajah tua Pak Susilo yang teduh. "Terima kasih, Pak," bisik Estri dengan mata berkaca-kaca. "Bapak bukan cuma menolong saya di bus. Bapak menyelamatkan hidup saya." Pak Susilo tersenyum, menepuk punggung tangan Estri. "Bukan Bapak, Nak. Kebaikanmulah yang menyelamatkanmu. Bapak hanya perantara." Di seberang meja, Gani bangkit perlahan. Ia tidak berani menatap Estri, apalagi Pak Susilo. Ia menyalami hakim dengan tangan gemetar, lalu berjalan cepat keluar ruangan tanpa menoleh lagi, diikuti Rudi yang tergopoh-gopoh. Gani pergi membawa kekalahan telak dan rasa malu yang akan menghantui karirnya selamanya. Sementara Estri tetap duduk tegak, siap menyambut babak baru kehidupannya dengan kepala terangkat. Sidang hati nurani itu telah dimenangkan oleh kejujuran. Pintu ruang sidang tertutup perlahan di belakang punggung Estri, meninggalkan segala kepahitan masa lalu di dalamnya. Estri menghela napas panjang. Udara di luar ruang sidang terasa jauh lebih segar, seolah pasokan oksigen yang selama ini tersumbat di dadanya kini mengalir lancar kembali. "Sudah lega, Nak?" Suara berat namun lembut itu menyapa dari samping. Estri menoleh. Pak Susilo tersenyum hangat padanya. "Lega sekali, Pak," jawab Estri jujur. "Saya tidak tahu harus bilang apa untuk berterima kasih sama Bapak." Mereka berjalan pelan beriringan menuju pintu keluar gedung. Langkah Pak Susilo masih tertatih dibantu tongkatnya, dan Estri dengan setia menyesuaikan langkahnya, menjaga di sisi kakek itu. Sesampainya di lobi depan, sebuah mobil sedan hitam mewah, jauh lebih mewah dari milik Gani, sudah menunggu. Seorang supir berseragam rapi bergegas turun dan membukakan pintu belakang. Rupanya supir Pak Susilo sudah menjemput. Pak Susilo berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. Ia merogoh saku kemeja batiknya, mengeluarkan sebuah kartu nama sederhana berwarna putih gading dengan tulisan emas timbul. Hanya ada nama dan nomor telepon pribadi di sana, tanpa gelar yang berderet panjang. "Simpan ini," ujar Pak Susilo menyerahkan kartu itu ke tangan Estri. "Rumahmu sudah aman. Tapi hidup harus terus berjalan. Kalau kamu butuh pekerjaan, atau butuh bantuan hukum di masa depan, jangan ragu hubungi nomor ini. Pintu kantor saya selalu terbuka untuk orang jujur sepertimu." Estri menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Ia membungkuk hormat, mencium punggung tangan Pak Susilo layaknya seorang anak pada ayahnya. "Satu pesan Bapak." Pak Susilo menepuk pelan bahu Estri. Tatapannya dalam. "Jangan pernah menyesali perpisahan ini. Jangan menangis karena kehilangan pria itu. Kamu tidak kehilangan apa-apa, Estri. Justru dialah yang rugi besar karena membuang permata demi mengejar kerikil. Kamu baru saja memenangkan kembali harga dirimu. Pulanglah dengan kepala tegak. Hias rumahmu kembali. Masak makanan kesukaanmu. Dan mulailah hidup baru yang bahagia." Estri mengangguk mantap. Air mata haru menetes di pipinya. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. "Baik, Pak. Saya akan ingat pesan Bapak." Pak Susilo tersenyum lebar, lalu masuk ke dalam mobil mewahnya. Kaca jendela turun perlahan, menampilkan lambaian tangan sang legenda hukum itu sebelum mobil melaju perlahan meninggalkan pelataran gedung pengadilan, membelah keramaian kota Jakarta. Sepeninggal Pak Susilo, Estri berdiri sendirian di trotoar. Namun anehnya, ia tidak merasa sepi. Ia merasa penuh. Ia melihat ke arah jalan raya, di mana bus kota yang tadi pagi ia naiki melintas lagi dengan kepulan asap hitamnya. Bus butut itu, yang tadinya ia anggap sebagai simbol kemiskinannya, ternyata adalah kereta kencana yang mengantarkannya pada keadilan. Estri mendongak, menatap langit biru yang cerah tanpa awan. Matahari bersinar terang, menyilaukan namun hangat. Ia meraba saku gamisnya,
Merasakan tekstur kartu nama pemberian Pak Susilo dan kunci rumah yang kini sah menjadi miliknya seutuhnya. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Gani mungkin punya jabatan dan uang, tapi Estri punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan materi, keberanian dan hati nurani yang bersih. Estri tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah ia sunggingkan dalam setahun terakhir. Ia melangkah ringan menuju hal tebus, siap pulang ke rumahnya, istananya, untuk memulai lembaran baru. Hidup memang penuh kejutan, dan hari ini Estri belajar bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Keadilan telah menemukan jalannya pulang, tepat sebelum senja tiba. Tamat.